Selamat pagi, ketemu di channel saya. Hari ini kita membahas tentang Homang. Apa itu Homang? Bagaimana Homang sampai ke dunia yang ditinggali manusia? Dan apakah Homang ini menghisap darah? Jadi yang pertama kita bahas apa itu Homang. Homang ini lagi viral dibicarakan, diduga sebagai penghisap darah ya hewan-hewan atau unggas yang ada di Tapanuli sana sekarang. Homang ini adalah diyakini dulu makhluk mistis, ya. Tetapi menurut legenda yang saya baca, Homang ini nyata. Nah, bagaimana Homang ini sampai ke dunia yang ditinggali manusia sekarang? Jadi pada zaman dahulu, yang namanya Moyang Pasaribu ini adalah seorang petani. Dia punya ladang yang sangat luas, jadi segala jenis tanaman itu ditanamnya di sana, ubi-ubian, padi, kemudian pisang dan semua yang bisa dimakan. Tetapi setiap dia ingin panen, hasilnya habis. Dia bingung apa yang mencuri, siapa yang mencuri. Jadi suatu saat dia mengintip. Ya, dia ingin tahu siapa yang mencuri. Nah, jadi dia melihat ternyata babi hutan yang menghabiskannya. Jadi dia berencana ingin memburunya. Dia harus menghabiskan itu babi hutan supaya tidak ada lagi yang mengganggu ladangnya. Jadi dia bersiap-siap, dibawanya hujur. Hujur itu tombak, ya. Jadi kalau kita ingin menggunakannya seperti lempar lembing. Dia seorang sakti mandraguna. Dia bawa hujur lengkap, dibawa juga parang. Jadi ketika gerombolan babi hutan itu datang, dia sudah siap dengan hujurnya, ya. Jadi ketika datang langsung dikejarnya, ya, dia gunakan hujurnya dan tepat mengenai yang menurut dia adalah pimpinan dari babi hutan tersebut, ya. Tetapi segerombolan babi hutan tadi lari dikejarnya terus sampai menuju ke hutan. Sampai di hutan dia tidak melihat ada jejak, dia hanya menemukan ada sebuah lubang. Setelah dilihatnya ke bagian bawah, loh kok ada jalannya bisa turun ke sana, tetapi berupa akar-akaran. Jadi kita bergelantungan dengan akar itu, kita turun. Jadi karena niatnya sudah sangat bulat untuk mengejar, kemudian hujurnya tadi yang sangat berharga itu menempel di tengkuk babi hutan yang dikenainya tadi. Jadi dia harus turun untuk mengambil hujurnya. Dia turun. Terus begitu panjang jalannya, akar-akaran tadi, dia sampai ke yang namanya Banua Toru. Jadi bangsa Batak menyebutnya ada Banua Toru karena ada Banua Tonga. Banua Tonga itu tempat kita tinggal sekarang, kita sebut dunia ini, dan ada Banua Ginjang. Nah, Banua Ginjang kita katakanlah itu akhirat. Nah, jadi sampai di Banua Toru, dia menemukan langsung ada sungai. Ada sungai, dia harus menyeberanginya karena dia seorang sakti mandraguna, dia bisa nyeberangi sungainya dengan cepat. Kemudian dia tiba ke sebuah perkampungan. Lalu dia bingung, seperti perkampungan yang ditinggali oleh manusia. Ya, seperti perkampungan yang ditinggali manusia, tapi makhluk hidup di sana seperti layaknya manusia, tapi bedanya. Jadi kalau bisa kita bayangkan itu adalah seperti Pithecanthropus erectus, ya, tetapi dia berbulu. Pithecanthropus erectus dan berbulu. Nah, kemudian di sana dia temukan sedang ada sayembara. Jadi isi sayembaranya, rajanya sedang sakit. Siapapun yang bisa menyembuhkannya akan dinikahkan dengan putri raja. Dia ingin mengikutinya. Sebetulnya dia bukan ingin menikah dengan putri raja karena dia sudah menikah. Tetapi dia ingin mengambil balik hujurnya. Jadi begitulah dia bisa menyembuhkan raja tersebut dan disiapkanlah pesta pernikahan yang meriah. Pesta pernikahan yang sangat meriah. Nah, jadi ketika persiapan semua orang sibuk, dia lari, dia membawa hujurnya, dia lari, ya. Terus tapi dikejar sama pengawal-pengawal dari raja tersebut. Dia menyeberangi sungai terus, dia kembali naik melalui lubang itu. Naik terus, banyak sekali yang mengikutinya. Di akar itu dilihatnya banyak sekali yang mengikutinya, homang-homang tersebut. Nah, jadi setelah itu dia sampai ke atas, ditebasnya lah akar tadi semua, ditebasnya supaya tidak akan ada lagi yang naik.
Dengan demikian ladangnya akan aman, karena dia tahu bahwa yang mencuri hasil ladangnya adalah homang-homang tersebut, yang jika naik ke Banua Tonga dia berbentuk babi hutan. Nah, jadi apa yang terjadi setelah dia menebas akar tadi, dia sampai ke atas, dilihatnya kok ada yang memegang kakinya, terikut, tidak ikut dalam tebasan tadi. 3 ekor, ada perempuan, ada jadi ada 3 di sana, ada yang perempuan, ada laki-laki. Mereka langsung menyembahnya supaya jadi mereka katakan, jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Ya, sebetulnya dia ingin membunuh. Ngapain kalian nggak bisa tinggal di sini? Dunia kalian tidak di sini. Ya, tetapi katanya mereka punya perjanjian. Perjanjiannya jangan datang ke perkampungan manusia. Ya, jadi mereka menyetujui mereka akan tinggal di hutan. Apalagi jadi mereka memilih hutan-hutan yang ada bambu, hutan bambu. Dan kemudian di lubang itu yang moyang kita tadi itu menanam pisang supaya tidak ada lagi yang bisa naik ya dari Banua Toru, dan tidak ada lagi yang turun ke Banua Toru sana dari Banua Tonga. Begitulah. Jadi waktu perjanjiannya, Homang itu mengatakan dia tidak akan pernah mengganggu keturunan dari moyang Pasaribu tersebut. Saya tidak akan pernah mengganggunya. Ya, jadi mereka tinggal di hutan. Tidak pernah diceritakan bahwa Homang ini menghisap darah. Tidak pernah diceritakan bahwa Homang ini menghisap darah. Jadi mereka tinggal di hutan. Zaman dahulu, kalau ketika saya kecil banyak sekali cerita bahwa ada yang hilangnya di hutan. Karena zaman dahulu kan kita mencari kayu di hutan. Nah, kalau seseorang hilang itu dikatakanlah itu dililuhon Homang, diambil Homang. Nah, jadi beberapa saat kemudian dia bisa ditemukan. Nah, kalau ada seseorang dibawa dililuhon Homang ini, yang perlu kita bawa itu adalah anjing dan api. Mereka sangat takut dengan suara anjing. Mereka akan lari tunggang langgang. Ya, jadi begitulah cerita tentang Homang yang saya ketahui. Apakah ini legenda? Tapi ini adalah cerita kekayaan di Bangso Batak sana. Nah, tentang apapun yang terjadi zaman sekarang, ya saya juga tidak tahu menahu. Saya hanya menceritakan tentang apa itu Homang, bagaimana Homang sampai ke Banua Tonga, dan apakah Homang itu menghisap darah. Terima kasih.